Yo Syutora Podcast. Sepi ya? Iya, ini kita cuma berdua nih ya. Cuma berdua nih. Di sini gua Razan dan ada Bung Elmi. Yes, tapi mungkin kalau di awal udah ketahuan nggak ada suara satu orang yang khas. Yang khas banget tuh. Bung Arya lagi jalan-jalan ya? Ya, lagi healing. Ya. Biasalah, maksudnya dalam menghadapi kerasnya zaman, kerasnya cobaan hidup. kita butuh liburan lah, butuh rehat sejenak. Ya jadinya kayak Hansip ya, jadwal. Ganti-gantian kita. Pertama saya, terus Bung Rasan tuh kemarin. Sekarang gantian Bung Arya. Ya, tapi pokoknya buat Bung Arya selamat berlibur. Nanti ketemu lagi minggu depan lah ya. Iya. Aman. Seperti biasa. Nah, kita mau ngebahas apa nih, Bung Elmi? Kita bahas buser. Buru sergap. Iya, bukan. Bursa transfer. Singkatan itu diobrolkan itu justru. Iya, tapi udah lama juga ya kita nggak bicara bursa transfer ya. Baru mulai rame lagi kan sekarang tuh transfer tuh. Terakhir kita bahas waktu Darwin Nunes sama versus Haaland itu. Nunes versus Haaland kita bahas. Memang kemarin selain ya betul yang tadi Bung Elmi bilang ya, belum banyak pergerakan gitu kan. Belum banyak. Tapi dicek-cek kemarin seminggu ke belakang lah. Mulai ada geliat. Mulai nih klub-klub mulai pada gerah gua pengen shopping gitu kan. Shopping asli. Karena kan memang udah mau masuk bulan Juli ya. Iya, dikirain mau masuk tanggal gajian. Jadi awal bulan. Nyari diskon. Jadi memang ya udah sedikit lagi juga kan ke pramusim kan, sebentar lagi kan. Memang udah wajar lah, udah jadi tradisi. Iya, kan nanti biasanya pemain baru tuh dicoba di pramusim. Ya betul. Cocok nggak gimana gaya mainnya kan? Betul. Nah, oke, kita masuk ke buser ya berarti ya. Bursa transfer ini. Recap gitu ya buat teman-teman supaya kita rangkum lah ya biar di satu tempat sebelumnya. Tapi jangan lupa subscribe ya. Subscribe, komen, like, sama nyalain notifikasinya tuh. Itu dia. Biar nggak kelewat konten-konten kita selanjutnya nih. Betul, konten-konten Syutoda Podcast. Jangan lupa Syutoda Podcast selain di YouTube, ada di Noise dan juga Spotify. Download aplikasinya. Iya, jadi bisa didengerin tuh sambil nyetir, macet kan. Kalau di jalan. Bener. Atau lagi sambil kerja, bingung mau ngapain, dengerin lagu bosan kan. Betul. Langsung Spotify aja. Kalau YouTube kan, itu tuh kuota habis tuh. Dan nggak mungkin ambil nyetir. Nggak mungkin sambil. Kalau kita mungkin kan audio only. Oh iya, kita mungkin. Iya. Cuman ya itu untuk menghemat kuota lah. Iya, betul. Kalian mungkin bisa buka di Spotify atau di Noise. Iya, Kalau gitu kita masuk aja nih ke seperti biasa di Syutoda ya untuk buser. Kita mulai dari yang resmi dulu deh. Dari yang resmi boleh. Apa nih Bung Elmi yang paling mantap? Yang paling rame nih, ini sebenarnya udah kita bahas juga sih, maksudnya Sadio Mane ke Munchen tuh. Betul. Ya kan itu paling rame lah kemarin tuh. Iya, dan berarti sesuai perkiraan ya. Perkiraan banyak orang bahwa kalau Liverpool dapat Darwin Nunes, kemungkinan besar Sadio Mane akan dilepas ke Munchen dan ternyata benar gitu kan. Selang seminggu 2 minggu. Iya, selang seminggu. Baru 2 hari yang lalu ya. Resminya tuh. Resminya tanda tangan kontrak, sudah foto sudah dengan Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic. Ganteng lah pokoknya Mane pakai baju Munchen cocok. Dan ya menarik sih disimak, maksudnya untuk dari segi Munchennya ya, dari segi kedalaman skuad ini kan sama-sama kita tahu Lewandowski belum juga menemukan titik terang nih dengan Barcelona. Nah, tapi sekarang udah dapet Mane, ada kemungkinan kalau Lewandowski bisa bertahan makin gila aja di depannya gitu. Enak banget. Ya kan? Ada Gnabry, Leroy Sané. Sama lagi tuh. Itu legend lah Thomas Muller. Si Raumdeter. Kayak Pak Liladei bahas Raumdeter pokoknya. Itu mah bisa jadi bahasan mangkong selanjutnya lah. Cuman ya sekarang kita bahas di depan Munchen aja nih, kalau ada Mane gimana nih? Ya sebenarnya Mane kalau buat gua mah Mane, Muller, Lewandowski paling cakep lah
Karena Iya sih. plus juga gini, beberapa kali gitu ya mantau Munchen musim lalu terutama di Liga Champion, si Nagelsmann itu kan formasinya 3-4-3. Oh ya, enak Oke, tuh kan 3-4. 3-4-3, tapi 2 dari 4 yang sayap tuh biasanya kan kayak Chelsea, Tottenham gitu ya. Makanya Mereka back agak- sayap ya, kan. ya. Nah, ini Gnabry sama Sané justru Buset, yang di ofensif luar- banget berarti ofensif. Jadi ada kemungkinan gitu Gnabry main atau Kingsley Coman. ya. Oh iya, masih ada Ya, Coman di situ. Ya, ya. terus Leroy Sané di front three-nya baru Muller, Mane sama Lewandowski. Itu asik banget sih. Asik ya, tapi menarik lah, nanti dilihat aja gitu gimana Munchen, apakah mungkin malah Lewandowski-nya pergi, Mane jatuhnya jadi pengganti ya, Lewandowski ya. ujung tombak baru Munchen ya. Padahal beda ya karakternya. Beda banget ya. beda. Sebenarnya sih ya kan Lewandowski mas complete forward gitu ya. Iya. Mane kalau sih Mane kan lebih ke si gesit irit lah. Tiba-tiba si gesit irit kan. asli Iya, kan? Yamaha-nya itu tuh nah. Gesit. Oh, udah gitu. Yamaha. Suzuki. Oh ya Suzuki. Yamaha mas semakin di depan. Semakin di depan. Jadi ngomongan motor. Oke, itu tadi Sadio Mane ya, yang udah resmi nih ya. Udah resmi akhirnya. Selanjutnya, nah Siapa nih? Selanjutnya nih. Romelu Lukaku. Kemana ya? Balik lagi ke Inter. Just tip. Iya, just tip juga. Ini bener-bener kayak yang udah dibahas sama lu ya, Iya. sama Bung Arya ya waktu Iya, itu. Alvaro Morata. Alvaro Morata kan tuh just tip tuh. Iya, dipikir-pikir kan Romelu Lukaku juga just tip, Pak. Iya ya. Everton, WBA dulu. WBA. Terus Everton ke Chelsea lagi. ya. Terus dibeli mahal juga kan sama MU. Sama MU. Terus ke Dijual ke Inter. Inter. Terus dibeli lagi sama Chelsea kemarin kan. Iya, Sekarang dilepas lagi ke Inter kan. Fix. Walaupun enggak sebenarnya fix, sudah deal, tapi memang sifatnya tuh sebenarnya loan, pinjaman, bukan transfer, karena nggak mungkin lah Inter bisa nebus harga Lukaku yang berapa ratus juta itu Iya, dijual iya, kemarin iya. kan. Betul. Jadi dan menariknya tuh nggak ada, kan biasanya kalau zaman sekarang nih ya pinjaman loan gitu ya. Nah, Ada klausul beli. ya opsi pembelian itu. opsi pembelian. Nah, Iya. Lukaku nggak ada. Oh, jadi ya udah cuma dipinjam doang gitu, nggak bisa Pinjam dibeli. doang satu musim itu murni gitu, cuman gitu doang. Dan Oke, Inter oke. cuman bayar sekitar 8 juta euro untuk biaya loan-nya tersebut. Oke. Masih nggak tahu tuh nge-cover gajinya berapa persen Berapa, persen iya, ya, iya. gitu ya. Tapi intinya memang kan sama-sama kita tahu ya dari tengah musim lalu juga Lukaku tuh udah berapa kali mengutarakan pengen balik ke Inter gitu. Iya. Dan akhirnya sekarang ya berhasil lah gitu kan. Tercapai ya. Ini sebenarnya menariknya apa? Jarang-jarang loh pemain ngeluh ke media kan, ada eksklusif interview kan waktu itu. Iya, waktu itu yang saya mencintai Inter bilang. Iya. Bisa memaksakan gitu. Iya, Maksudnya untuk sekelas Romelu Lukaku. Masalahnya pemain dengan bandrol yang mahal banget itu kan. Betul, banderolnya tinggi, bisa memaksakan untuk pindah lagi hanya dalam kurun waktu 1 musim. Ini jarang sih sebenarnya gitu. Iya sih. Dia memang antara Lukaku-nya yang cinta mati sama Inter atau emang yang ngebet gitu ya, iya, atau emang Chelsea-nya aja goblok gitu. Tapi ya kita ngerti lah, mungkin Chelsea kan lagi baru dalam transisi nih. Ya pemilik baru. Betul. Kemarin sempat ada masalah sama Abramovich ya kan, ya. akhirnya ya mungkin karena itu juga ya. Betul. Bisa jadi situ faktor yang mempengaruhi ya. Tadi udah oke, Mane udah, Romelu Lukaku udah nih. Berikutnya yang resmi ini Arsenal nih. Siapa Arsenal? Gelandangnya Porto dari Portugal, Fabio Vieira katanya. Siapa Fabio Vieira? Siapa orang? Jujur orang tahu. Budak raya bener Patrick Vieira enggak? Jadi mah di Portugal, tapi bodoh sih eta bisa Iya, jadi kan? selaku Patrick Vieira, legenda mantan kapten. Iya, gitu ya. bener si pemiliknya ngaranna sarua jiga legend ya. Iya. Ya, tapi sebenarnya ya tadi jujur sebenarnya gue nggak terlalu ngeh lah ya gitu, bahkan boro-boro mantau gitu, Iya. ngeh aja baru gitu soal Fabio Vieira ini, katanya mah gelandang Porto. Oke. Kemarin tuh sempat baca di internet, di Fabrizio Romano, David Ornstein seperti biasa. Dia katanya tuh tipenya Fabio Vieira tuh memang multifungsi.
Oh. Jadi bisa jadi jangkar, bisa jadi nyerang, bisa jadi pengontrol tempo gitu ya. Memang menurut gua sih ya di luar gua nggak tahu gitu gimana kualitasnya, gimana permainan Fabio Vieira. Memang lini tengah kan salah satu kelemahannya Arsenal ya sebenarnya ya gitu sebenarnya. Kan. Jadi mungkin ya Granit Xhaka, Elneny sama apa sih satu lagi yang namanya aneh? Oh, Albert Sambilokonga. Ya itu kan kurang lah ya gitu untuk bersaing. Ya bersaing sama City, Liverpool, Chelsea bahkan kan, ya, Chelsea. Yang lini tengahnya ajib gitu kan ya memang Arsenal wajar sih gitu. Wajar harus beli ya pemain yang kualitas lah, punya kualitas ya. Tinggal menarik nih nanti Arsenal sebenarnya yang mau gue bahas tuh pergerakannya. Kedepannya kan katanya mau beli banyak banget lah. Pertama utamanya Gabriel Jesus gitu iya, kan. Tuh dari kemarin rame kan tuh Gabriel Jesus. Dari kita juga udah sempat bahas terus ngincer. Nah ini nantilah ada satu lagi Rafinha ya, nanti kita bahas Rafinha ya. Karena masih rumor ya, belum resmi. Nah nanti selain Rafinha juga banyak sih sebenarnya rumor-rumornya agak mulai liar, udah mulai apa ya, udah setengah matang lah. Iya. Kalau kejadian teh bener-bener berubah gitu. Sepak bola maksudnya yang klub-klub di musim lalu ke musim depan tuh akan banyak perubahan. Peta kekuatannya berubah ya. Kekuatannya berubah ya. Itu bahasa paling tepat. Nah, terakhir dari yang resmi ya, itu Sebastian Haller, strikernya Ajax ya. Ajax Amsterdam resmi pindah ke Dortmund. Gantiin Haaland. Dan mungkin juga sebenarnya kan kita udah sempat bahas waktu Haaland pindah tuh Dortmund langsung beli strikernya Red Bull Salzburg si Karim Adeyemi itu. Tapi kayaknya karena Munchennya nambah Mane dan Lewandowski-nya nggak mau kalah ya. Gak pindah ya, Dortmund gak mau kalah. Anjir ini mah kurang kayaknya. Gimana tuh bisa naganan Munchen mah kayak unggul. Iya kayak gitu. Dan memang secara karakter permainan memang Haller lebih mendekati Haaland lah. Nama juga mendekati ya. Haller benar. Sosok ujung tombak nomor 9 gitu. Sementara kan Adeyemi mah lebih ke itu tadi kayak second striker lah ya gitu ya, trequartista kayak gitu. Jadi Dortmund juga banyak pembelian ya, kita udah bahas Niklas Sule, Nico Schlotterbeck. Aktif banget ya. Aktif banget. Harus sih gitu. Karena kemarin musim lalu kalah jauh banget tuh. Jauh. Jadi memang reaksi yang bagus lah dari Dortmund seperti biasa gitu. Walaupun gayanya mereka lebih fokus ke pemain-pemain muda potensial, pemain-pemain free agent gitu. Beda sama Munchen lah gitu ya. Munchen juga free agent mah banyak. Cuman pemain-pemain jadi lah kalau lebih betul, lebih punya daya tarik untuk beli pemain yang udah jadi. Ya paling untuk sampai hari ini mah tanggal berapa sih sekarang teh? Tanggal 23. Tanggal 23 Juni yang resmi baru itu sih sebenarnya. Yang benar-benar udah deal ya. Yang rame lah maksudnya, yang lain banyak mungkin, cuman tim menengah semenjana udahlah ya gitu ya. Iya betul. Nah, oke, cukup buat resmi, kita masuk ke rumor nih. Rumor nih apa nih? Rumor yang seru. Itu Rafinha yang tadi Rafinha. Rafinha yang udah kita sebut aja. Arsenal tuh katanya. Banyak dia yang ngincer. Banyak. Leeds kan ini ya? Ya, Leeds United kan strikernya Leeds United, bukan striker lah ya, pemain depan dari Leeds United. Itu selain Arsenal tadi yang udah kita bahas, sebenarnya lebih santer tuh dari pertengahan musim lalu ke Barca. Karena agennya Rafinha tuh pertama Deco Souza-nya Barca, Pak. Itu Porto dulu. Iya. Itu kan dia agennya tuh satu, dan bahkan katanya dengan Barca udah sepakat personal terms. Jadi kontrak gaji gitu udah sepakat sebenarnya. Tinggal memang Barca nggak tahu sudah memberikan penawaran, intinya masih jauh dari harga yang dipatok Leeds United. Aino kemarin gimana Barca? Kan masih banyak yang belum diregistrasi yang udah dibeli itu. Nah itu makanya Barca ada siapa dulu? Ada Casey dari Milan. Frank Casey dari Milan. Christensen dari Chelsea. Iya memang belum didaftarin. Terus jadi mau didaftarin.
Ya, memang agak nggak ngertinya tuh ya, maksudnya ini menjadi pertanyaan juga buat gua sih, kayak ini teh memang apakah gorengan media gitu ya, atau memang Barkanya juga aktif gitu. Tapi dalam satu sisi yang tadi Bung Elmi bilang gitu, Barca teh kan kondisi keuangan sama-sama kita tahu ya. Iya, maksudnya udah jadi rahasia umum lah. Betul, iya kan? betul. Tapi pengen Lewandowski, pengen Iya, Rafinha. makanya. Jadi ya nggak tahu sih gitu sebenarnya, apakah memang tadi ya karena ya bisa jadi juga kayak Dekonya yang menggoreng ke media Mungkin gitu buat ya. naikin buat nurunin justru nurunin apa namanya harga yang dipatok Leeds United. Oh iya, gitu harga kan, dipatok. kalau Sama ya, mungkin ini naikin penawaran dari tim lain karena kan bisa jadi. kan yang ngincer ya. Arsenal banyak tuh, ada siapa lagi tuh selain Arsenal sama Barca? Ada Tottenham juga. sama Chelsea ya. Tottenham sama Nah, Chelsea. mungkin untuk nurunin harga dilepas ke Barca dan naikin harga penawaran dari Ya sama Leeds-nya digoreng juga Iya. untuk makin apa namanya menaikkan harga ya tadi Iya, ya, menaikkan harga. menaikkan penawaran dari klub-klub rival gitu yang Iya. juga pengen Rafinha. Nah makanya ini agak perlu dibahas sedikit nih, tadi ya kan udah dibahas Arsenal sama Barca gitu Iya. ya, yang minat terhadap Rafinha. Arsenal mah bahkan katanya udah mensubmit tawaran. Oh, Udah, tapi undisclosed nilainya berapa, yang jelas Leeds United bilang masih jauh dari apa namanya harga yang dipatok. Terus selain itu tadi lu bilang Tottenham ya. Tottenham ini yang menarik, Tottenham apakah konkret minatnya atau enggak masih dipertanyakan sebenarnya, karena sama-sama kita tahu kan Tottenham mengaktifkan klausul pembelian permanen ya, Iya. untuk Dejan Kulusevski dari Juventus, dan Rafinha kan posisi makanya sama Kulusevski. Ya makanya ini itu apakah dia. itu tadi apakah justru ini gorengannya Leeds United supaya Barcelona meningkatkan tawarannya gitu Iya, kan. Iya, menarik sih. Dan Chelsea juga katanya minat. Chelsea juga. Wah, menurut gua mah bagus sih, maksudnya cocok lah. Di Chelsea ya? Di Chelsea cocok, kata gua mah, maksudnya kan Hakim Ziyech yang paling identik ya permainannya dengan Sama Rafinha Rafinha tuh tuh Ziyech. Ziyech. Tapi sama-sama kita tahu terutama musim lalu Ziyech kurang ya? kurang kepake sama Tuchel mah. Jadi mungkin Chelsea mau ada upgrade lah di sektor itu. Atau seenggaknya kompetisi lah, karena kita sebenarnya tahu Hakim Ziyech itu bagus kan. Iya betul. Dan betul sih, tapi Ziyech juga kan sebenarnya tuh udah mau masuk kepala 3 Pak. Iya. Jadi perbaikan, regenerasi atau kompetisi Gitu ya. Atau ya semuanya itu tadi. Iya gitu. Masih di Chelsea nih. Yang berikutnya selain Rafinha tuh yang agak ngebuat gua anjir lah gitu ya. Adalah katanya Chelsea minat terhadap Raheem Sterling City. Iya. Itu agak anjir. Nah itu tadi yang gua bilang di awal sebelum masuk ke rumor, peta kekuatan akan sangat berubah di musim depan kalau rumor-rumor ini jadi ya. Iya. Maksudnya Chelsea bisa dapat Sterling gitu, wah itu sih agak ngeri sih. Ngeri gitu kan, maksud ya bisa dibilang Sterling bagus banget mah enggak mungkin ya, udah lewat, cuman kan ya bagus. Tetaplah dia bicara konsisten gitu kan di City. Kebetulan juga sekarang persaingannya cukup berat ya. Jadi wajar. Jadi maksudnya rumor yang yang masuk akal gitu. bisa kejadian gitu ya. Bisa kejadian ya gitu. Sama-sama kita tahu kan udah Riyad Mahrez mah udah kegoyang ya. Udah nggak ganti lah itu di situ. Terus kita udah pernah bahas juga Phil Foden itu apalagi. Ditambah lagi Erling Haaland sama Julian Alvarez. Jadi kayaknya mah memang betul Julian Alvarez tuh bakal dipakai ya, walaupun musim lalu sebenarnya banyak yang mau minjem kan. Betul. Karena jarang dipakai juga kan musim lalu tuh. Enggak, musim lalu kan dipinjemin ke River Plate. Terus dipinjemin balik ke River Plate. Tapi kayak mungkin karena Julian Alvarez itu masih muda dan orang klub-klub lain berasumsi wah kayaknya Manchester belum bakal pakai nih. Ya, belum nggak akan langsung dipakai. Jadi coba minjem gua gitu kan. Tapi ternyata apalagi kalau misalnya Raheem Sterling beneran angkat kaki,
ya kemungkinan besar berarti dimainkan gitu si Julian Alvarez. Oke, ya menarik sih itu berarti. Masih di Chelsea juga ini. Chelsea ada lagi Kiper. Wonderkidnya Amerika Serikat. Oh, Kipernya Chicago Fire. siapa itu? Slonina. Gabriel Slonina. Slonina. Iya. Itu apa namanya? Ya tadi ya wonderkid masih muda 18 apa 19 tahun gitu. Diincar nih sama Chelsea. Cuman terakhir baca berita gua katanya Chelsea agak mandek. Pendekatan dengan Sloninanya. Soalnya direktur Chelsea si yang perempuan itu dari Rusia. Granovskaya Maria Saplovskaya. Marina Granovskaya. Itu kan Marina Granovskaya tuh direkturnya Chelsea ya yang pada era Abramovich jadi yang bertugas untuk pembelian pemain, perpanjangan kontrak kayak gitu. Itu cabut tuh. Ya, resmi angkat kaki karena memang kan tadi yang lu bilang transisi pemilik baru. Oh iya. Jadi sekarang pemilik barunya Todd Boehly langsung hands on approach, langsung ngurus masalah transfer. Oh, jadi dia yang ngurus. Dan karena yang melakukan pendekatan ke Slonina itu Granovskaya, otomatis jadi agak mandek nih. Jadi agak tertunda lah ya, anggap. Bukannya tapi diincer Madrid juga tuh Slonina. Iya benar memang benar. Setelah final Liga Champion tuh selain Tchouaméni ya, Madrid tuh katanya melakukan progres lah pendekatan terhadap Slonina juga gitu. Si Real Madrid ya mungkin untuk pelapisnya Courtois lah. Ya. Nanti jadi kayak ini dong kalau rebutan Chelsea Madrid lagi, inget dulu nggak? Kepa tuh kan pergi juga. Oh iya benar. Direbutin Madrid sama Chelsea. Benar bisa jadi. Walaupun akhirnya ke Chelsea dan maksud berat ya. Kiper paling mahal di dunia jadi cadangan. Iya. Gitu. Ya sebenarnya sih gua menilainya Courtois masih punya at least 2-3 musim lagi lah di top performance gitu. Iya. Belum se-urgent itu buat Real Madrid mencari pelapis penggantinya gitu. Ya. Tapi Chelsea juga sebenarnya mah. Iya apalagi Chelsea kan. Mendy-nya bagus banget juga. Masih top form, terus ya masih punya Kepa itu urusin dulu Kepa gitu kan. Maksudnya kalau gua jadi Slonina mending ke Madrid sih. Ke Madrid karena anggapannya cuma satu yang ngalangin kan. Cuma ada Courtois di situ. Kalau di Chelsea kan harus ngegeser Kepa Ongko, Mendy-nya juga harus digeser. Ya nanti menarik lah disimak Gabriel Slonina ini kiper masa depannya Amerika Serikat mau berlabuh kemana. Masih di kiper dan di IPL. Siapa nih? Newcastle, si tim kaya baru ini akhirnya bergerak dia. Selangkah lagi katanya mah ini udah hampir pasti gitu ya. Rumornya selangkah lagi mendapatkan kipernya Burnley, Nick Pope. Kiper Inggris ya? Ya, kiper timnas Inggris juga Nick Pope. Oke. Mungkin ya Newcastle bergeraknya dari belakang. Dari kiper dulu ke belakang ke Sven Botman gitu, baru ke tengah, baru ke depan gitu. Siapa yang tahu. Tapi memang ya walaupun Burnley kan kemarin terdegradasi ya akhirnya gitu. Burnley. Tapi kalau gua sih nggak pernah melihat kiper semata dari karena degradasi berarti kiper jelek gitu. Kebobolan banyak dong. Kipernya jelek gua sih enggak sih. Gitu. Karena ya itu karena sebenarnya kebobolan kan kesalahan tim. Iya betul. Jadi menurut gua Newcastle itu adalah salah satu langkah brilian ya buat Newcastle mendapatkan Nick Pope dan ya bahkan gua juga favorit gue sih Nick Pope tuh. Ya untuk jadi kiper Inggris di Piala Dunia nanti gue menjagokan Pope kalau enggak Aaron Ramsdale. Walaupun dari pandangan seorang kiper nih. Iya dan fansnya Inggris. Inggris. Suka sih bagus sih Nick Pope gitu. Jangkung gede gitu. Aerial ability-nya bagus. Oke, menarik. Juga. Nah nanti kita lihat sepak terjangnya di Newcastle deh. Ya. Kayak apa musim depan. Dan apalagi nih pergerakan Newcastle selanjutnya nih di booster nih. Di bursa transfer ini. Terakhir dari IPL, tadi lompat dikit, balik lagi ke Manchester ya. Bernardo Silva nih. Kemana? Emang mau cabut? Cabut, diminati oleh Barcelona lagi. Sini lagi kan. Si miskin pinjol sana pinjol sini ya ini. Asli ini teh gimana ya Barca teh
Iya, kita tadi udah bahas tuh. Yang kemarin aja belum diregistrasi kan 2 orang tuh. Terus belum tadi siapa yang mau ke tuh Rapinha juga kalau misalnya jadi. Terus ini Bernardo Silva, Lewandowski gitu. Oh, jadi dibeli tuh mau didaftarkan yang bisa gitu lah. Ya makanya sih enggak, tapi apa ya? Ini tuh kayak loba kahayang gitu barakatnya. Iya, maksudnya sambil nggak ngaca dompet gitu kan ya kan bisa dibilang kayak gitu kan. Cuman ya tapi di satu sisi ini rumor yang sebenarnya ada dasarnya sih gitu, Bernardo Silva gitu. Selain karena memang kedekatan hubungan dari kedua klub ya, Manchester City dan Barcelona, ya pelatihnya City Pep gitu kan, direkturnya juga bekas Barcelona. Ferran Soriano. Jadi mungkin sih gitu, memang ini teh rumor yang ada dasar gitu. Ada dasarnya ya. Apalagi Bernardo Silva tuh kan posisinya di tengah tuh. Apalagi kalau nanti ternyata Frankie De Jong ya, nah cabut itu kan. Betul. Memang waktu gua baca beritanya tuh katanya transfer Bernardo Silva itu akan tergantung dengan itu tadi Frankie De Jong ke United ya. Kalau De Jongnya dijual, otomatis Barcelona dapat cash kan. Dapat cash banyak tuh. Dan mengurangi wage bill, gaji gitu kan. Baru mungkin bisa melakukan pendekatan ke Bernardo Silva. Tapi secara fit di taktik sebenarnya mah nggak tahu ya. Gua bukan, ya sama-sama teman-teman tahu lah. Gua bukan pendukung Barca gitu. Tapi agak aneh sih sebenarnya memang Bernardo Silva untuk secara taktik ya, kohesi taktik Barcelona ya. Dan pemain yang sudah dimiliki Barcelona sekarang. Menurut gua Bernardo Silva tuh identik dengan Pedri sebenarnya. Sementara kan Pedri sama-sama kita Pedri tahu kan, maksudnya salah satu pemain muda yang lagi hot-hotnya lah. Jadi salah satu yang favoritnya Xavi lah ya. Ya gitu kan, belum lagi ada Xavi juga. Gavi kan, Pablo Gavira. Jadi memang nggak tahu sih ini apakah ya sekali lagi ya kejadian atau enggak, ya nanti kita lihat aja gitu ke depannya. Karena mau disimpan di mana gitu kalau gua mah gitu, lebih sesimpel. Cuman ya itu kalau kejadian mau nggak mau City harus nyari pengganti juga nih. Nah betul. City di satu sisi katanya dari lini tengah nih sedang mendekati ini juga gelandangnya Leeds United dan timnas Inggris, Calvin Phillips. Iya. Nah, kalau City rada make sense nih Calvin Phillips gitu. Mungkin untuk menambah otot di lini tengah gitu kan. Calvin Phillips sama-sama kita tahu tipenya ball winning midfielder gitu ya, mungkin meringankan tugasnya Rodri gitu, atau mungkin jadi pelapisnya Rodri gitu kan. Selain Calvin Phillips juga Manchester tuh dikabarkan mendekati bek kirinya Brighton Albion. Siapa itu namanya? Vuvuzela siapa? Vuvuzela mah South Africa, ini trompet eta apa ya Piala Dunia 2010 ya. 2010. Kukurela. Marc Cucurella teh ini Marc Cucurella tuh sebenarnya masih jebolan akademinya Barca. Jadi otomatis mungkin bahkan kelatih sama Pep ya waktu pernah ngelihat lah ya mungkin ya. Pernah ngelihat atau bahkan pernah ngelatih langsung waktu di Barca B. Iya, jadi ada kemungkinan reuni lah di sana gitu kan. Oke. Kayaknya untuk IPL, untuk Liga Spanyol cukup ya untuk rumornya, karena belum ada lagi lah yang. Ya, Liga Spanyol Real Madrid kemungkinan besar setelah Tchouaméni kemarin nggak akan ada pergerakan lagi sih. Belum ada ya. Enggak sih, memang nggak akan nambah lagi. Udah cukup orang mah gitu. Walaupun gue juga masih berharap Madrid at least nambah opsi di lini depan ya. Gue udah pernah bilang di kesempatan sebelumnya, nih Benzema teh jangan lupa udah 34 menuju 35 tahun gitu kan. Apalagi ngelihat musim kemarin ketika Benzema nggak ada, kelihatan banget tuh Madridnya. Agak tegang memang gitu. Benzema sentrik, Vini sentrik, ini kan harus dikurangin gitu. Tapi yang ada malah Real Madrid mau ngelepas Luka Jovic, cadangannya Benzema, dengar mah ke Fiorentina. Nah itu sih ya selebihnya belum ada ya rumor-rumor yang jelas lah gitu, yang konkret lah dari Real Madrid. Jadi menurut gua sih belum ada lah ya. Ya cukup lah gitu. Cukup. Oke. La Liga paling masuk sedikit nih, menarik ke si klubnya Tuan Muda Kylian Mbappe.
direktur sepak bola termuda. Yes. Emang sih itu ya, hebat banget ya. Ini pertama PSG kemarin baru resmi menunjuk direktur sepak bola baru pengganti Leonardo. Itu ada Luis Campos ya. Luis Campos itu salah satu direktur yang punya CV mentereng lah. Dulu tuh kalau nggak salah Lille ya? Iya betul, Lille waktu juara yang pernah lu mention itu. Iya, yang memutus hegemoninya PSG itu direktur sepak bolanya Luis Campos. Sebelum di Lille, Campos itu jadi direkturnya AS Monaco waktu zaman Falcao, Falcao, iya. Siapa? Timon Bakayoko, ya, Bernardo Silva. Oh iya ya. Ya pokoknya Monaco yang wah banget itu. Ikonik itu kan. Djibril Sidibe gitu-gitu. Nah, jadi memang Luis Campos sekarang sebenarnya udah dari musim lalu tergabung ke PSG, tapi sebagai advisor doang. Oke. Nah, sekarang diberi tanggung jawab lebih menggantikan Leonardo karena mungkin sekali lagi perintahnya tuan muda Kylian Mbappe gitu kan. Gua pengen Luis Campos. Gua nggak suka Leonardo, nggak bener beli pemainnya. Karena dia dibeli sama Leonardo ya. Iya. Dan karena mungkin Mbappe kenal sama Campos dari Monaco juga. Oh iya. Ya kan sebenarnya. Iya. Nah, itu biasalah nepotisme guys gitu kan. Ordal guys, biasa ordal. Nah, penunjukan Luis Campos ini juga menimbulkan efek domino ke pencarian pelatihnya PSG. Iya, bukan kan belum punya pelatih nih PSG. Iya. Kemarin ramai kan siapa tuh? Jose Mourinho. Nggak mungkin. Terus Zidane katanya kan. Zidane sih kemarin terakhir bilang never say never katanya. Tapi karena Luis Campos sudah resmi jadi direktur, katanya yang justru dijagokan untuk jadi pelatihnya PSG musim depan tuh Christophe Galtier. Oh, pelatih Lille juga waktu juara. Iya. Ini nepotisme kuat di PSG ya. Asli. Tapi ya buat teman-teman yang nggak tahu atau kurang familiar dengan Galtier, sebenarnya Galtier salah satu pelatih yang underrated lah ya sebenarnya. Tadi maksudnya bisa memetahkan hegemoninya PSG. Beres juara tuh langsung pindah ke Nice, OGC Nice. Nah, Nice-nya malah jadi moncer abis dipegang Galtier, walaupun nggak juara ya tapi jadi kayak kebalik gitu ketika menjuarai sama Lille, Nice-nya di mana, dia pindah ke Nice, Lille-nya yang malah terjebak. Turun ya. Iya, jatuh ke papan tengah gitu. Jadi memang mungkin justru pelatih yang underrated kuda hitam gini yang dibutuhkan sama PSG gitu. Iya sih, karena dia dengan pemain seadanya pun betul bisa bagus ya, apalagi. Nah, tapi tinggal tantangannya justru di situ. Karena nggak pernah megang tim pemain bagus. Betul, nggak pernah megang pemain bintang yang egonya. Ya kan pasti kan tahu lah. Masalah utama pemain bintang mah egonya. Iya. Ini kan gitu. Jadi menarik disimak nanti gimana sepak terjangnya 2 ex Lille ini, Luis Campos dan Christophe Galtier di PSG kalau jadi Galtier. Siapa tahu ternyata Zidane malah yang jadi pelatih kita juga nggak tahu. Paling sama PSG ini terakhir katanya nyalip Renato Sanchez siapa? Makanya bingung juga. Soalnya ya Milan sebetulnya udah dari tengah musim lalu tuh mau Renato Sanchez. Cuman karena mungkin ini belum pernah dibahas juga ya. Sama kita dibahas belum nih. Milan tuh sebenarnya begitu masuk booster dibeli sama pemilik baru. Oh, transisi juga kayak Chelsea. Iya. Tapi lupa namanya siapa, Red apalah, pokoknya dia pemegang saham di Liverpool juga pokoknya dia. Orang mana? Dari mana? Orang Amerika. Oh, Amerika. Iya. Ngeri juga. Itu makanya mungkin jadi Milan juga sampai sekarang belum ada pergerakan nih, dan makanya akhirnya si Renato Sanchez pun lama ya Milan gitu kan. Iya, PSG mendekat nih. Siapa tahu nih. Mungkin gara-gara itu. Betul. Jadi kurang lebih kayak situasinya Chelsea lah ya. Transisi otomatis pendekatan yang sedang ongoing jadi agak mandek gitu ya. Iya, kita lihat kan Renato Sanchez, Botman ya. Nah, itu gua baru mau bilang kayak gitu.
akhirnya Berardi pun nggak jadi tuh kalau di Milan tuh, Domenico Berardi. Sassuolo. Oke. Oke. Makanya sampai sekarang Milan belum ada pergerakan nih. Betul. Mungkin gara-gara itu juga. Iya. Yang bahkan target kedua setelah Botman, Bremer pun dikabarkan akhirnya diincar tim lain kan sekarang tuh. Iya, lebih dekat ke Inter malah. Iya kan, lebih nah itu. Karena yang terakhir dibahas di Buser sama Bung Elmi sama Bung Arya kan PSG juga meminati Milan Skriniar, katanya otomatis Skriniar. Kan Inter butuh pengganti. Iya, dan betul. Penggantinya kemungkinan besar Gleison Bremer, backnya Torino, asal Brazil. Itu memang jadi hot commodity juga ya, banyak di tadi AC Milan, Inter Milan, katanya Juventus juga pengen buat pelapisnya Bonucci atau malah pasangannya De Ligt gitu kan. De Ligt mungkin. Iya. Nah itu tuh makanya tuh rame lah di Serie A tuh, tapi gitu ya. Iya, Serie A mah pelat panas sih pasti. Iya, gitu. sama satu tim besar tuh targetnya sama semua. Bener Dybala gitu ya. Kan. Iya bener. Katanya mau ke Inter tapi belum jelas jadinya kalau nggak Inter pengennya ke Milan atau Roma. Iya benar sih. Tuh. Benar sih. Dan itu teh gini, Italia mah panasnya di belakangan karena seringnya transfernya tuh pinjaman. Iya. Baru pinjaman dengan klausul obligasi pembelian gitu kan. Kayak gitu. Kalau di Italia tuh gitu. Iya. Ya paling dari rumor segitu ya. Rumor udah gitu aja lah maksudnya. United mah. Nah itu gimana tuh? Aduh anjir, tiap booster harus kita bahas tuh. karena kan yang Bung Arya terakhir booster bilang tuh mau harus ganti 10 pemain yang gitu-gitu loh. Gimana nih MU nih? Anjir maneh nyiksa orang kudu bahas United ya, tiap booster. Udah Milan juga ya, udah bahas tahu ya. Ini gimana nih? Oke. Gimana nih MU nih? Biar imbang ya. Biar imbang kita. Di Manchester United kemarin sudah resmi mendapatkan Ano. Ano. Absolutely no one. Teuing Pak, MU mah ya kalau baca MU ya di sosial media di mana gitu ya, di kanal-kanal lain Frankie De Jong lagi Bari. Iya kan makanya. Bari kan nggak tahu gitu, maksudnya terakhir ngecek ada perbedaan sekitar 10 sampai 12 juta euro lah antara harga yang dipatok Barcelona dan penawaran United. Okay. Tapi udah nggak tahu apakah itu tadi follow up, apakah mungkin ada udah nge-submit tawaran tapi masih di bawah itu juga, nggak ada yang tahu. Terus nggak ada target lain lah gitu abis dari. Katanya ada, kalau ngomong target, ngomong rumor mah ya yang sering kita bahas terlalu banyak teori, terlalu banyak gorengan. Tapi yang salah satu yang paling yang rada bisa dipercaya teh Christian Eriksen. Nah, Eriksen kan udah free agent nih udah out of contract ya sama Brentford. Katanya diincar sama United tapi Eriksennya menolak Pak. Bete. Gila kan maksudnya? Ya gua tanpa mengurangi rasa hormat ke Christian Eriksen gitu ya. Tapi kan Eriksen kalau bisa dibilang maksudnya udah meredup lah. Iya, peak performance-nya udah lewat gitu. Ada. Tapi memang kalau dibandingin sama gelandang-gelandang United sekarang masih lebih bagus Eriksen gitu. Iya sih. Cuman sedihnya, naasnya gitu kan. Sama free agent pun ditolak. Aduh, banyak loh. Bukan hanya Eriksen, ada satu lagi pemain mudanya Perez ya? Bukan. Pemain mudanya Derby County didekati juga, tapi malah gue lupa ya namanya siapa, tapi yang jelas dia itu akhirnya lebih memilih ke Crystal Palace. Iya, lebih milih Palace itu ada yang lebih milih Palace asli gitu, maksudnya memang udah nggak ada namanya sih United gitu. Di Inggris apalagi ya? Iya, dan memang udah nggak punya daya tarik, dan mungkin ini yang belum disadari ya sama jajaran direksinya United, masih merasa bahwa kita tuh punya magnet, punya daya tarik untuk pemain-pemain besar, pemain-pemain yang kita pengen tuh pasti mau lah masuk kita. Siapa yang nggak mau kan? Siapa yang nggak mau masuk United gitu. Hello, wake up bro. Kalian tim semenjana mau menjual apa? Liga Champion nggak punya gitu. Makanya. Ya udahlah, pokoknya United mah gue nggak bisa ngomong banyak. Ya cuman menarik lah maksudnya. Ya untuk disimak. Karena ya masa cuma mau mengandalkan Erik ten Hag doang gitu kan? Iya, nggak mungkin lah gitu. Iya, itu maksudnya. Ya memang
Aduh nggak tahu lah gua. Udah. Saya Ya, juga. jadi bete anjir. Kalau ngomongin MU pendukungnya sendiri jadi bete. Bete. Ya pokoknya sih gua rasa booster edisi kali ini cukup ya. Cukup karena ya udah nggak ada lagi lah maksudnya. Ya, Tapi mungkin. kita masih nyari-nyari juga nih siapa tahu Nanti kalau ada pergerakan update nanti mungkin kita akan ini juga ya, Ya, kita rangkum lagi kita di rangkum booster lagi di edisi booster. selanjutnya. Palingan sih dari gue segitu sih. Ya udahlah segitu aja lah ya. Jangan lupa sekali lagi ngingetin lagi tadi opening udah, sekarang di closing, like, comment, subscribe dan Nyalain lonceng tuh yang lambang bel tuh Ya. biar bunyi tining tining tining. nyalain notifikasinya supaya nggak kelewatan konten-konten dari Shutoda Podcast. Jangan lupa sekali lagi follow Shutoda Podcast di Spotify dan Noise, juga Twitter ya. Twitter juga ya. Kalau Shutoda Podcast. Kalau mau interaksi sama kita tuh Ya. bisa di Twitter, bisa di komen di video. Tapi Twitter lah kita lebih aktif. Ya. Bisa di Twitter lah ya. Ya paling segitu dulu dari gua. Razan out. Elmi juga out. Thank you semuanya. See you. Bye bye.